Perkenalkan, nama saya Purnawan Kristanto. Hari ini saya akan membagikan materi tentang spiritual wellness, atau kalau saya lebih suka memakai istilah kebugaran rohani begitu ya, karena mungkin lebih familiar dengan kita. Bukan sekedar sehat tapi bugar secara rohani, tapi dalam perspektif anak ya. Seperti apa sih kita dapat membangun kebugaran rohani bagi anak-anak kita, atau bagi anak-anak yang kita asuh begitu. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Purnawan Kristanto, saya tinggal di Klaten, saya cowok Klaten. Sekarang saya mengelola Renungan Anak Footprints dan juga mendirikan Yayasan Sekolah Minggu Indonesia yang fokusnya di pelayanan anak dan memperlengkapi para aktivis-aktivis atau pelayan-pelayan anak begitu. Jadi tidak hanya anak tapi juga orang-orang yang berkecimpung di dunia pelayanan anak itu yang menjadi fokus Yayasan Sekolah Minggu Indonesia, dan saya bersama dengan Ibu Agustina Wijayani, ya, Ibu Tina yang di Jogja. Kami bersama-sama menjalankan misi untuk memperlengkapi para pelayan anak dan juga menyiapkan materi-materi bagi anak-anak begitu ya. Nah, yang menjadi keprihatinan kami pada saat ini adalah karena banyak orang dewasa atau para petinggi-petinggi gereja menganggap bahwa anak itu seperti orang dewasa yang dalam bentuk mini, ya. Di dalam membuat program, dalam melakukan aktivitas bagi pelayanan anak, itu mereka hanya sekedar mereplikasi atau menduplikasi program-program atau aktivitas orang dewasa yang lalu diminikan atau dibuat versi anak-anaknya, tapi masih dalam pola pikir orang dewasa. Misalnya dalam ibadah umum begitu, ya hanya tidak ada perubahan sama sekali. Perubahannya cuma hanya pesertanya anak gitu. Misalnya kalau ada KKR untuk orang dewasa, lalu ada KKR anak. Kemudian lagu-lagunya pun juga lagu-lagu orang dewasa yang dinyanyikan pada ibadah KKR anak. Kemudian ada retreat orang dewasa, kemudian ada retreat anak yang pola acaranya dan pengerjaannya serta manajemennya itu hampir sama dengan orang dewasa. Padahal anak itu bukan orang dewasa yang dalam bentuk mini. Anak punya semestanya sendiri. Anak punya karakternya sendiri yang perlu kita ketahui dan perlu kita penuhi kebutuhannya begitu ya. Nah, seperti apa sih karakter atau dunia anak? Karena ya saya tidak memiliki basis psikologi ya, karena bukan pendidikan psikologi, saya pendidikannya sosial politik. Saya kuliah di UGM di jurusan Visipol. Maka saya lalu mengambil analogi atau meminjam pembagian hak-hak anak yang sudah ditetapkan oleh PBB ya. Jadi Badan Dunia PBB atau UN itu sudah menetapkan hak-hak anak yang disebut dengan hak anak universal. Secara garis besar itu ada 4 wilayah atau 4 domain yang dalam hal ini kita pinjam untuk menjadi ide bagi kita untuk melayani anak-anak sehingga mereka menjadi bugar ya, bugar secara kerohanian, dan juga mereka memiliki kesejahteraan. Nah, yang pertama kita itu perlu menyadari bahwa anak itu punya hak hidup. Ini hak dasar ya, hak hidup, bahwa mereka memiliki kebutuhan primer yang perlu kita penuhi. Pada masa sekarang mungkin kita, wah masa sih sekarang masih ada anak-anak yang masih membutuhkan hak-hak primer. Kalau kita lihat di sekitar kita, justru pada masa pandemi ini jumlah anak yang membutuhkan bantuan atau membutuhkan support untuk kebutuhan dasar mereka justru semakin meningkat. Karena kita melihat ada banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya,
mungkin ayahnya, ibunya, atau ayah dan ibunya, atau juga mungkin para walinya, sehingga kualitas hidup mereka mulai menurun. Orang yang mensupport mereka setiap hari itu tiba-tiba direnggut dari sisi mereka tanpa persiapan sama sekali, dan mereka akhirnya mengalami kebingungan. Dan dalam masa sekarang juga, karena sama-sama banyak orang yang mengalami masa pandemi ini, kadang mereka terlupa dari perhatian pemerintah, perhatian orang-orang di sekitar, tetangganya, dan dari lembaga-lembaga yang lain begitu. Nah, hak-hak dasar itu menyangkut yang kita pelajari di SD, itu ada yang namanya hak atas pangan, atas makanan, kemudian hak atas sandang, pakaian, dan hak atas tempat tinggal, ya. Kemudian hak yang kedua itu adalah hak mendapat perlindungan. Ya, di sini anak-anak itu membutuhkan perlindungan yang lebih intens atau lebih kuat, karena mereka secara segala aspek itu masih dalam masa-masa yang rentan. Secara ekonomi mereka masih belum mandiri, kemudian secara psikologis mereka juga belum punya kekuatan. Dalam semua aspek mereka masih dalam posisi yang rentan. Justru karena itu mereka berhak mendapat perlindungan. Nah, perlindungan itu bisa dalam bentuk perlindungan dari serangan fisik, serangan secara verbal, maupun serangan secara mental, gitu ya. Kemudian juga mereka juga perlu mendapat perlindungan dari kekerasan secara psikologis. Kemudian mereka juga menjadi korban atau target yang paling mudah untuk pelecehan, perundungan atau bullying dari teman sebaya maupun dari orang dewasa. Lalu juga mereka perlu mendapat perlindungan dari pengabaian, ya. Pengabaian itu penelantaran, ya. Jadi ada anak-anak yang masih punya orang tua tapi mereka ditelantarkan. Kemudian juga dieksploitasi. Baru-baru ini kita dihebohkan oleh secara viral foto seorang bayi yang dilumuri dengan saya minum dulu. Dilumuri oleh cat perak yang disebut dengan manusia silver. Kalau kita melihat sekarang ini banyak orang-orang yang mengemis di pinggir jalan sambil dilumuri catnya di seluruh badannya, dan tidak hanya orang dewasa tapi bayi pun sekarang dilumuri catnya, dan itu sangat berbahaya bagi bayi. Mengapa? Karena kulitnya masih rentan, kulitnya masih sensitif, dan catnya itu adalah cat yang tidak untuk dipakai di kulit, ya. Mereka pakai cat sablon. Lalu hak yang berikutnya adalah hak berkembang. Ya, hak berkembang itu adalah mereka mengembangkan seluruh aspek kehidupannya. Dalam masa pertumbuhan anak-anak memiliki kebutuhan untuk mengembangkan segala aspek kehidupannya, termasuk dalamnya hak mendapatkan pendidikan, kemudian hak bermain, lalu rekreasi, berkesenian, hak untuk kebebasan berekspresi dan memeluk agamanya. Lalu yang keempat itu adalah berpartisipasi. Berpartisipasi dalam ikut serta ke dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau kita mungkin merefleksikan dalam kegiatan di gereja kita, sudahkah kita memberi kesempatan pada anak-anak untuk berpartisipasi, misalnya ketika kita membuat program untuk anak-anak, gitu ya. Kita sebagai orang dewasa merasa serba tahu, merasa paling tahu kebutuhan anak, sehingga kita merancang acara kegiatan-kegiatan anak seolah-olah kita ini dewanya yang serba tahu kebutuhan anak dan tidak pernah meminta pendapat anak apa mau mereka, kemauan mereka, atau apa kebutuhan mereka terhadap kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kehidupan kerohanian mereka, begitu ya.
Juga di dalam kemasyarakatan gitu, anak-anak juga kadang masih disingkirkan. Anak kecil tahu apa begitu ya, enggak usah ikut-ikutan ikut berpendapat, kamu itu masih belum punya pengalaman apa-apa. Nah itu kita sering kurang menghargai peran serta anak dalam kehidupan bernegara atau bermasyarakat. Nah, contohnya kalau di dalam kehidupan di dunia kita kenal ada namanya Malala, lalu ada Greta. Malala itu adalah anak perempuan yang di Afghanistan yang dia ditembak di kepalanya karena dia berkampanye untuk supaya anak-anak perempuan boleh bersekolah, yang menembak Taliban. Lalu kita juga ada Greta ya, Greta dia berkampanye tentang lingkungan. Nah, itu adalah contoh bagaimana anak-anak itu sebenarnya juga punya hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya hak-hak anak di dunia itu sudah diratifikasi oleh Presiden Soeharto ya tahun 1990 dalam bentuk ratifikasi dan dibuat kepresnya. Hak anak dibuat lebih rinci ada 10, tapi sebenarnya dapat dirangkum dengan empat wilayah tadi ya. Pertama, hak mendapatkan nama atau identitas. Kita bersyukur sekarang semua anak di Indonesia mendapatkan NIK. Nah, ini salah satu hak anak yang dilindungi. Kemudian hak memiliki kewarganegaraan, lalu hak memperoleh perlindungan, hak memperoleh makanan, hak atas kesehatan tubuh, hak rekreasi, hak mendapat pendidikan, hak bermain, hak untuk berperan dalam pembangunan, dan hak mendapatkan kesamaan. Itu yang di Indonesia. Kemudian bagaimana kita menjalankan atau membuat program untuk kebugaran rohani bagi anak-anak. Nah, saya mengusulkan itu ada 4 strategi yang kita pakai. Yang pertama itu adalah berbasis keluarga. Ya, untuk membuat anak-anak bugar untuk program-program kebugaran secara kerohanian atau spiritual wellness, itu penting untuk kita membuat program-program yang berbasis pada keluarga, karena pelaku utama di dalam membimbing dan mengusahakan kesehatan bagi anak itu adalah basisnya keluarga. Lalu yang kedua itu adalah pendekatan sambil bermain ya. Anak-anak itu dunianya bermain. Tugas mereka itu adalah bermain. Kalau kita melihat anak-anak lebih banyak bermain, ya jangan marah karena mereka memang tugasnya itu bermain. Mungkin kita, kamu kok main terus begitu ya. Orang tua kadang jengkel, padahal tugasnya bagi anak-anak itu memang bermain, bukan bekerja. Kalau belajar ya oke lah, tapi mereka juga harus bermain begitu. Karena itu adalah salah satu tugas mereka untuk berkembang. Lalu yang penting bagi kita untuk mengetahui bahwa program ini hendaknya dijalankan dengan metode appreciative inquiry. Apa itu appreciative inquiry? Sebuah pendekatan yang ketika kita akan melakukan sesuatu itu melihat kelebihan-kelebihan atau sumber daya yang sudah kita miliki. Nah, kelebihan itu bisa berupa alat-alat, bisa berupa orang, dan juga pengalaman-pengalaman yang bagus atau best practice atau pengalaman terbaik di masa lalu yang dapat menjadi modal awal bagi pengerjaan atau pembuatan program. Karena kita sering banyak sekali ide-ide bagus yang sudah ada di kepala kita lalu tidak berjalan atau akhirnya mangkrak, akhirnya berhenti karena merasa tidak ada yang mendukung begitu ya. Karena merasa tidak punya dana, merasa tidak punya alat, tidak punya uang, akhirnya ide baik itu terhenti di tengah jalan. Nah, kalau kita membalik pola pikir seperti itu, kita memulai dari sesuatu yang sudah kita punya, sesuatu yang menjadi modal bagi kerjaan berikutnya, maka kita punya kepercayaan diri, punya punya tekad, dan kita punya kesempatan untuk menjalankan program tersebut karena berawal dari apa yang kita punya.
Kalau kita membaca di dalam Kejadian, Keluaran itu, Musa ditanya sama Tuhan, apa yang ada padamu? Musa mengatakan tongkat, ya. Nah, tongkat itu yang menjadi modal bagi Musa untuk menjalankan misi bagi Allah. Allah tidak memberi yang tidak ada pada Musa. Jadi apa yang ada pada Musa itu yang dipakai oleh Allah untuk menjalankan misinya. Nah, itu yang disebut dengan appreciative inquiry. Tongkat apa yang kita miliki, tongkat Musa apa yang ada pada kita, itulah yang menjadi modal bagi kita untuk menjalankan program spiritual wellness dan terutama bagi anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah berjejaring, ya. Berjejaring, caranya kita bukan saatnya lagi menjadi manusia super, ya. Kita bukan superhero, tapi kita adalah tim, ya, super tim, bukan superhero lagi. Superhero aja kadang salah, ya, seperti Superman aja kadang celana dalamnya di luar karena dia mungkin sudah kehabisan tenaga untuk menolong orang sehingga lupa untuk memakai urutan bajunya. Tapi kalau kita super tim, kalau kita lihat sekarang Marvel itu tidak lagi, film-film Marvel itu tidak menonjolkan satu hero, satu pahlawan super, tapi mereka bekerja bersama begitu. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Plan of action-nya apa? Yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, ada 4 wilayah tadi. Nah, kita bisa memilih mau mengambil peran di mana. Ya, apakah kita mau di hak hidup dengan karitatif, pemberdayaan ekonomi, memberi bantuan secara langsung. Ini teman-teman di World Vision, kemudian di Compassion ini mereka wilayahnya adalah di hak hidup. Kemudian hak berkembang itu kita bisa mengadakan memberi beasiswa, mengadakan lomba, kursus, bimbingan rohani, konseling, pengembangan bakat, kita membuat taman bermain dan sebagainya. Lalu juga untuk hak perlindungan itu kita mendirikan krisis center bagi korban-korban kekerasan terhadap anak, kemudian shelter. Shelter itu adalah tempat untuk berlindung atau tempat mereka mengungsi begitu, ya, kalau mereka mendapatkan gangguan. Lalu ada advokasi, ada trauma healing, ada pendampingan, kemudian kampanye, lalu aksi bersama. Lalu hak partisipasi kita bisa juga mengajak anak untuk membuat kampanye bersama, ya, yang melibatkan anak untuk misalnya anak berhak mendapatkan apa begitu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang hak spiritual wellness bagi anak. Semoga ini bisa menjadi pemicu bagi kita untuk berdiskusi di dalam kelompok tadi. Demikian waktu saya kembalikan lagi kepada Bu Evi. Silakan Bu Evi. Terima kasih banyak Pak Wawan, ya. Banyak pencerahan baru juga yang kita dapatkan. Tapi kita langsung sambung saja dulu ke Ibu Mei, ya. Jadi dari anak kita menyambung kepada keluarga, khususnya untuk fokus ke pelayanan remaja dan pemuda. Silakan Ibu Mei. Ya, oke. Selamat siang rekan-rekan semua. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Ya, salam kenal juga buat yang baru kenal. Perkenalkan, nama saya Melania, panggilannya Meme, gitu ya. Cuma banyak yang manggilnya itu Bu Mei gitu ya, biar cepat. Oke, hari ini saya akan ngebahas khusus tentang dunia remaja, ya, dikaitkan dengan remaja itu sendiri maupun dengan keberadaan kita, mungkin sebagai orang tua atau sebagai aktivis di gereja, ya. Saya akan sharing dari seorang tokoh, Martin Seligman. Ini dia terkenal memang di dalam teori-teorinya, dia ada di bidang psikologi, ya. Dan saya tertarik sekali, dari dulu sudah ngikutin bukunya, ya, dari sekitar 20 tahun yang lalu gitu, ya. Bagus-bagus. Dia bicara tentang kebahagiaan. Gimana sih orang itu bisa bahagia, gimana sih caranya, gitu ya. Lalu dia juga bicara tentang bagaimana kita bisa mengajarkan anak itu untuk menjadi bahagia, tapi bukan jenis bahagia yang semu, ya. Makanya buku dia salah satunya itu Authentic Happiness. Lalu bagaimana mengajarkan anak itu punya optimisme. Dan ini optimisme yang dari dalam loh, bukan yang kayak sekarang gitu ya. Halo, apa kabar? Super sekali. Harus jawabnya gitu loh. Kalau nggak jawab luar biasa itu disuruh ulangi. Loh, ini itu sesuatu yang eksternal, ya, yang dikondisikan.
Nggak murni dari dalam gitu loh. Bukan berarti salah loh ya, ngomong super boleh, ngomong luar biasa boleh. Tapi munculkah itu dari dalam? Otentik enggak? Gitu loh. Atau cuma make up gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya ada talk show ya, diundang teman saya karena dia melihat gaya hidup saya yang begitu santai ya. Mau tampil di event nasional juga tanpa make up gitu. Dan kok tetap percaya diri. Ya saya pikir kita ini sekarang harus belajar ya, terutama di zaman sekarang ini, untuk menjadi otentik. Saya itu senang sama Bu Yulia. Bu Yulia itu loh otentik ya. Dari dulu itu tanpa polesan dan fine-fine aja gitu loh. Kenapa sih kita harus bukan berarti nggak boleh make up ya, boleh. Tetapi fokus kita di mananya gitu. Nah, Martin Seligman ini bicara soal gini, soal kualitas hidup ya. Itu yang di sebelah kiri itu ada pleasant life, good life, meaningful life. Kita melihat sekarang sebagian dari keluarga-keluarga ini ada yang di kategori pleasant life, hidupnya itu loh nyaman, semua itu loh cukup, ya. Ada pandemi kayaknya nggak ngaruh, masih bisa jajan, masih bisa jalan-jalan, gitu ya. Malah senang sekarang semua murah, gitu ya. Itu pleasant life, hidupnya nyaman, menyenangkan, tetapi apakah hidup yang berarti? Bukan. Pleasant life itu cuma sekedar nyaman kok. Jadi pleasant life itu tidak sama dengan spiritual wellness. Nggak sama. Bisa saja anak-anak remaja di keluarga yang seperti ini, dan saya tahu ada banyak keluarga yang secara ekonomi cukup, secara sosial bagus, wah tapi pergumulannya itu luar biasa. Tiba-tiba mereka menyadari di tengah pandemi ini, anaknya kecanduan games, kecanduan gadget, ada yang kecanduan pornografi, dan mereka nggak tahu gimana caranya ngurusin. Ada yang anaknya itu tiba-tiba kayak jadi kalap gitu ya. Kalau misalnya dibatasin gadgetnya, pemakaian gadget dan segala macam. Loh, ini pleasant life loh, hidup nyaman loh. Tapi apakah mereka punya meaningful life? Tidak. Nah, jadi kita akan melihat di sini soal wellness ini, kita bisa kategorikan 3, ada pleasant life, good life. Kalau good life itu setingkat lebih tinggi, tapi belum meaningful. Kalau good life itu misalnya, oke lah hubungan keluarga semua baik, gitu ya. Anak-anak melakukan seperti yang seharusnya, orang tua juga melakukan seperti yang seharusnya. Tapi titik, gitu. Belum sampai meaningful. Jadi kalau meaningful itu apa sih yang membedakan? Meaningful itu artinya orang ini itu dari dalam dirinya itu bisa keluar banyak hal yang baik untuk memberkati orang lain, gitu ya, untuk berbagi, dan hidupnya itu jadi bermanfaat gitu. Bukan cuma buat dirinya sendiri, tetapi juga buat orang lain. Itu meaningful. Nah, buku Martin Seligman yang terbaru gitu ya, yang termasuk barulah gitu ya, itu judulnya flourish ya, flourishing. Ini menarik. Kok pakai istilah flourish ini maksudnya apa? Nah, di dalam istilah wellness ya, ini buku umum ya, teman-teman ya. Ini bukan buku Kristen, ini buku umum. Istilah flourish ini seringkali digandengkan itu dengan language. Jadi ini adalah 2 spektrum ya untuk menggambarkan artinya. Language itu merana. Jadi kalau kita melihat tanaman itu kayak mau mati ya, itu language gitu. Tetapi kalau flourish itu, waduh itu bukan cuma mekar ya, tapi kayak memancarkan keindahan gitu loh ya. Bukan cuma sekedar bloom mekar gitu, tapi ada keindahan yang terpancar keluar. Nah, itu artinya. Nah, kalau kita mau bicara soal spiritual wellness atau yang komplit gitu ya, wellness-nya itu komplit gitu. Itu tuh kita ada di spektrum yang mana? Mulai dari yang merana itu tadi, atau sampai yang flourish. Nah, kita mau bahas dong, gimana caranya? Nggak ada orang yang nggak mau flourish kok, semua kepingin. Tapi, bisakah kita itu menjalani hidup ke arah sana? Gitu ya. Di-push, istilahnya didorong terus sampai betul-betul hidup kita itu flourishing. Ya. Oke, kita lihat dulu ya apa yang dikatakan oleh Martin Seligman ini. Rekan-rekan, hari ini untuk memudahkan kita, saya akan bagikan 5 poin saja. Kalau disingkat itu PERMA. Yang pertama itu positive emotion. Nanti saya bahas satu-satu dengan contohnya. Jadi emosi akan memegang peran yang sangat penting di dalam wellness. Tetapi sekali lagi,
ini bukan emosi yang kita kondisikan dari luar ya, kayak dapat lotre gitu ya, atau dapat pacar. Itu tuh semua kondisi eksternal. Tetapi ini bicara sesuatu yang di dalam. Yang kedua itu engagement, bukan tunangan ya. Engagement itu artinya bagaimana kita ini terikat atau ada di dalam suatu kegiatan, kesibukan, kehidupan yang positif, yang bermakna. Jadi kita terikat pada hal yang baik atau kita terikat pada hal yang buruk, itu akan menentukan wellness kita. Nah, yang ketiga itu R, itu relationship. Tentu di sini yang diharapkan yang positif, bukan yang toksik, ya. Dan yang keempat, M-nya itu adalah meaning. Orang kalau enggak punya arti di dalam hidupnya, enggak mampu juga memaknai hidupnya, percuma, gitu ya. Dia juga akan kolaps suatu saat. Jadi meaning itu penting sekali. Dan yang terakhir, A itu accomplishment. Kelihatan sepele, tapi ternyata ini sangat sangat menentukan dalam hidup seorang remaja terutama. Ya, karena biasanya anak-anak yang kecanduan games itu karena nggak punya accomplishment. Anak-anak yang kecanduan gadget dan segala macam itu karena hidupnya nggak berarti kok. Dan anak-anak yang seperti ini tuh nggak punya hobi, hobinya cuma satu, main games. Dan itu bukan hobi yang produktif. Ya, oke, kita akan melihat berikutnya. Sebetulnya banyak remaja hari ini itu berteriak minta tolong. Ya, cuma kita nggak tahu kalau mereka teriak minta tolong. Namanya juga remaja itu suka jaim. Remaja itu kalau ada masalah apa ya ngomong ya sama orang tuanya, jarang sekali. Kecuali mungkin sudah kepepet gitu ya, sudah dikejar-kejar tukang tagih hutang mungkin, atau apapun masalah yang buruk sekali yang mereka sudah betul-betul jatuh. Biasanya mereka akan takut, malu, pokoknya sebisa mungkin lah nggak ngomong gitu. Jadi kita sebagai orang dewasa kita harus tahu tuh sinyalnya. Apa sih yang membuat remaja ini sebetulnya sedang dalam kondisi yang berbahaya, dalam kondisi yang butuh pertolongan, tapi mereka nggak mampu untuk menyampaikannya. Ya, banyak orang tua nggak tahu anaknya itu lagi stres sekarang. Ya, saya nggak mengatakan saya orang tua yang sempurna. Saya pun melakukan kesalahan juga. Ya, tetapi disinilah pentingnya kita ini yang Bu Yulia ini impikan ini ya untuk bikin sebuah portal gitu ya untuk ngomongin tentang wellness ini loh, kita nggak bisa sendirian ya, kita itu harus bersama-sama. Nggak ada tadi Pak Wawan bilang nggak ada superhero gitu ya, adanya itu kerja dalam tim, adanya Avengers gitu. Nah itulah yang kita butuhkan saat ini, makanya kita perlu untuk saling berbagi, untuk nggak diem ya, karena kalau kita diam ya sudah, siapa yang akan menolong kita. Nah banyak remaja itu seperti itu. Nah remaja-remaja yang seperti ini ya nanti kita akan lihat ya ciri-cirinya dan cara kita menolong sepanjang pemaparan ini. Ada banyak remaja itu yang memikirkan untuk bunuh diri. Dimulai dengan step menyakiti diri sendiri. Sebetulnya ciri-cirinya gampang kok. Sering mengurung diri di kamar. Nah, sering mengurung diri di kamar itu sudah pasti sesuatu yang salah, dan salahnya bisa macam-macam. Mulai dari kecanduan pornografi juga ngurung, ya, atau kecanduan gadget juga ngurung, menyakiti diri sendiri juga ngurung, depresi juga ngurung. Pokoknya semuanya itu salah satu yang paling gampang terlihat itu adalah mengurung sendiri di kamar dan tidak mau kontak sama kita. Jadi kitanya diusir, atau pokoknya itu tempat yang sakral, nggak boleh dimasukin orang lain. Nah, ini adalah sebuah ciri-ciri yang perlu kita waspadai. Oke, sekarang kita masuk di dalam bagaimana kita itu bisa membantu remaja. Ya, kita mulai membahas yang perma itu tadi. Yang pertama, itu anak remaja kita mau mengkondisikan mereka dan kita mau bantu mereka punya emosi yang positif. Pertanyaannya kan gini, apakah happiness itu didapat dari main games? Jawabannya tidak. Apakah pleasure dan enjoyment itu didapat dari main games? Jawabannya juga tidak. Apakah dengan kita kecanduan gadget itu ya, kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati atau emosi yang positif? Jawabannya tetap sama tidak. Jadi kita harus waspada kalau anak-anak kita kecanduan games ya. Lain kali kita akan bahas lebih detail tentang hal ini. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan adalah tidak semua jenis games itu berguna untuk anak-anak kita ya. Ada games itu yang merusak prefrontal cortex, yaitu games yang terkait dengan kekerasan,
dan juga horor. Ya, jadi termasuk nonton film horor, pokoknya hal-hal yang bersifat tegang, violence, sadisme dan segala macam itu akan merusak prefrontal cortex. Padahal remaja kita ini loh, prefrontal cortex-nya sedang bertumbuh sampai nanti dia usia 20 tahun awal. Prefrontal cortex itu gunanya untuk seseorang mampu membuat rencana, mengontrol itu macam-macam, termasuk mengontrol emosi, mengambil keputusan dengan bijaksana. Itu tuh fungsi prefrontal cortex. Kebayang nggak kalau prefrontal cortex-nya dirusak sejak mereka masih remaja? Ini boleh dibilang anak remaja kita akan tumbuh menjadi dewasa di dalam kondisi yang cacat. Karena dia tidak mampu nanti untuk melakukan fungsinya pada saat dia dewasa. Apakah dia akan bahagia dengan model seperti itu? Tidak. Ya, kalau kita banyak baca berita itu kan ngeri-ngeri. Yang kecanduan games itu bisa bunuh orang tuanya, bisa bunuh temennya, gitu kan? Itu kenapa? Ya itu tadi prefrontal cortex-nya nggak fungsi, gitu loh. Karena terganggu, jadi mereka nggak bisa waras dalam mengambil keputusan, dalam bersikap, termasuk di dalam emosinya. Apakah mereka itu happy toh waktu main? Menurut mereka happy. Menurut mereka enjoy, gitu loh. Tapi sebetulnya itu bukan happy yang dimaksud oleh Martin Seligman di sini yang positive emotion, bukan. Orang-orang yang lari kepada gadget itu adalah orang-orang yang tidak punya hobi di dunia nyata, gitu loh. Itu adalah orang-orang yang tidak punya hal yang produktif di dunia nyata. Jadi pelariannya apa? Pelariannya main games, pelariannya main gadget, gitu loh. Ya, oke kita lanjutkan. Yang berikutnya soal engagement. Nah, ini lanjutan dari positive emotion tadi, ya. Engagement itu adalah keterlibatan seorang anak menekuni sebuah bidang yang memang positif, yang memang berguna dan yang memang bagus sampai anak itu merasakan flow. Ya, di bukunya Daniel Goleman, Emotional Intelligence, itu bicara soal flow. Jadi ini saling terkait antara emosi yang positif tadi dengan engagement. Apa sih flow itu? Flow itu adalah pada saat kita melakukan sesuatu hal, saking enjoy-nya sampai kita tuh lupa waktu, gitu ya. Tapi ini bukan addicted yang model kecanduan games itu, bukan. Ini orangnya masih tetap waras, masih tetap sadar. Dan apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang produktif. Kalau kecanduan games itu konsumtif, ya. Nah, saya kaitkan dengan teori multiple intelligence, yaitu anak-anak yang punya potensi macam-macam jenis kecerdasannya ya, bisa potensi dalam hal visual, dalam hal linguistik, kinestetik dan segala macam. Kalau mereka terlibat di situ, engage dalam kegiatan itu, dan mereka masuk di dalam flow, nanti ada satu hukum ya atau teori itu yang namanya 10,000 hours, 10.000 jam, kita fokus dalam satu bidang, itu kita akan jadi ahli di bidang itu, dalam bidang apapun. Mau belajar balet, mau belajar piano, mau belajar masak, mau belajar apapun. Kalau kita mau meluangkan waktu di situ, maka kita betul-betul akan punya kompetensi. Nah, rekan-rekan tolong perhatikan kata kompetensi ini penting. Seseorang bisa menjalani hidup di dunia kalau dia punya kompetensi. Tapi jangan ketipu ya dengan anak-anak alasannya gini. Loh Ma, nanti kalau aku jadi gamers itu loh Ma, aku ikut lomba, aku ikut kejuaraan, aku menang, aku duitnya banyak gitu ya. Itu betul dari satu sisi dia bisa mendapatkan uang dari situ, betul. Dari sisi dapat uangnya saja yang betul. Tapi dari sisi yang lain, apakah yang dia lakukan itu berguna? Loh, orang jualan drugs juga dapat uang, gitu loh. Loh, orang nipu-nipu juga dapat uang. Tetapi apakah itu sesuatu hal yang benar? Apakah itu sesuatu hal yang bermanfaat? Orang jualan pornografi juga dapat uang, gitu. Tetapi apakah itu sesuatu hal yang benar? Kan enggak. Nah, jadi di sini ada dilema soal etika. Bahwa tidak semua profesi yang mempunyai kompetensi dan bisa menghasilkan uang itu adalah suatu hal yang baik, gitu ya. Jadi mohon maaf rekan-rekan kalau mungkin posisi saya di sini terlalu terlalu straight gitu ya, bahwa saya cenderung tidak setuju dengan yang model gamers itu. Tetapi saya setuju dengan orang-orang yang mendesain games untuk tujuan yang produktif. Nah, itu saya setuju. Jadi tergantung jenis gamesnya. Kalau game yang sekarang itu yang dilombakan dan segala macam itu konsumtif semua. Tidak membantu seseorang untuk mengembangkan potensinya,
gitu ya. Tidak membantu seseorang untuk berkontribusi kepada masyarakat. Itu cuma sekedar melakukan sesuatu yang menurut dia bagus, bisa dilombakan, dapat uang, titik. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Apalagi kebutuhan remaja. Nah, remaja yang tidak punya engagement di dalam dunia nyata, di dalam hal-hal yang sifatnya produktif, pasti akan lari ke hal-hal yang konsumtif. Ya, salah satunya tadi kecanduan games, gadget, pornografi, dan seterusnya. Oke, yang ketiga yang dibutuhkan oleh remaja. Sebetulnya kita semua butuh ini. Tetapi remaja ini karena sedang di dalam tahap di mana dia itu mengembangkan identitasnya, ya, maka ini jadi sangat penting gitu loh. Dengan siapa dia itu berelasi, itu akan membentuk dia tanpa dia sadar. Nah, saya mau fokus di sini soal support system. Support system itu bisa keluarga, bisa teman, bisa pembina di gereja dan segala macam. Tetapi ini adalah kebutuhan mutlak setiap kita. Tetapi terlebih remaja. Artinya begini, kalau kita orang dewasa, kita ada masalah, kita tuh lebih bisa cari gitu loh. Tapi remaja itu belum bisa untuk seperti itu, belum mandiri seperti itu. Sehingga kita ini sebagai orang dewasa sangat perlu untuk membantu remaja. Kalau itu adalah anak kita, gimana ya caranya kita bisa mengkondisikan anak itu dari kecil? Nggak bisa ya kalau dari remaja agak susah. Harus dari kecil punya support system yang mendukung. Makanya kita pilihkan sekolah yang nggak bikin dia stres. Dia bisa enjoy di sana, kumpul sama temennya, happy, dan segala macam. Ya, nah ini adalah pengalaman saya dengan rekan-rekan remaja yang ada di gereja. Ya, ini saya sedang membentuk sebuah sistem itu yang namanya mentoring berjenjang. Karena kalau remaja dengan saya itu usianya sudah terlalu jauh ya. Anak saya yang pertama sudah lulus kuliah, anak saya yang kedua sedang kuliah. Nah, sedangkan pelayanan saya itu ke remaja yang umurnya itu masih SMP, SMA gitu ya, meskipun ada juga yang pemuda dan kerja gitu ya. Lama-lama juga saya jadi nenek mereka gitu loh. Sehingga saya pikir kita tidak bisa mengandalkan diri kita sejago dan sehebat apapun untuk jadi support system. Tidak bisa. Ini tuh butuh satu tim untuk menjadi support system. Karena itu sekarang di gereja saya bikin mentoring berjenjang. Jadi saya punya tim inti itu pemuda senior yang udah kerja. Nah, nanti di bawah pemuda senior ini mereka akan membina adik-adik mereka mahasiswa sama yang SMA, gitu ya. Terus yang mahasiswa sama SMA itu akan membina yang SMP. Yang SMP itu akan mulai dilibatkan pelayanan ke sekolah minggu. Nah, itu yang namanya mentoring berjenjang. Sehingga akhirnya chain ini, rantai ini tidak boleh putus. Karena ini support system yang akan kita bentuk di gereja. Sehingga setiap anak itu akan punya punya wadahnya ya, punya rumahnya. Nggak mungkin dia dibiarkan berkeliaran sendiri, nggak boleh. Mereka harus punya support systemnya. Mereka tahu kalau ada apa-apa harus cari siapa. Cari ini. Nah, itu tuh harus dikondisikan. Relasi itu harus dikondisikan. Dan saya bersyukur ya, teman-teman remaja yang join ini dulunya enggak saling kenal. Ya adalah yang kenal. Misalnya si A kenalnya sama si B, si C kenalnya sama si D, gitu ya. Tapi pada saat mereka dikumpulkan, mereka tuh bisa jadi akrab sampai kayak saudara, gitu ya. Mulai dari curhat ditembak cewek, gitu ya, yang masih SMP, sampai yang dewasa itu cerita sharing gimana rasanya deg-degan waktu harus ngelamar pacarnya gitu ya. Itu tuh bagian dari kehidupan mereka yang mereka itu bisa saling berbagi gitu. Nah, relationship ini penting. Butuh keterbukaan di sini ya. Tetapi ini adalah relationship yang sehat. Ini adalah relationship yang sangat dibutuhkan untuk anak remaja. Nah, berikutnya yang keempat soal meaning ya. Arti hidup. Anak-anak remaja ini perlu dibantu dan diarahkan untuk menemukan arti hidup di dalam Tuhan. Gitu. Sehingga penting sekali kita sebagai orang dewasa menolong remaja mengerti kenapa kamu hidup, kenapa kamu ada, terus kamu mau jadi apa, kamu ini asalnya dari mana ya. Pertanyaan-pertanyaan filosofis. Tapi dikemasnya harus dalam style remaja. Gitu. Nah, kebetulan saya dan teman-teman pemuda senior itu mendesain acara namanya Bible Study Friday. Di mana di dalam membahas Alkitab di sini itu sifatnya adalah interaksi dengan remaja, tanya jawab. Mereka
Kita boleh tanya apa saja. Bahkan pertanyaan yang paling aneh yang kita kasih hadiah, gitu ya. Jadi mengencourage mereka untuk mau menanyakan apa saja. Kalau nggak mau diketahui namanya juga nggak apa-apa. Nah itu maksudnya meaning. Remaja harus dibantu. Dan meaning di sini juga berarti bahwa remaja ini bisa berdampak juga kepada sesamanya. Nah, selama pandemi, saya itu dengan tim remaja ini punya pelayanan ya, mengajar bahasa Inggris di desa, online, gitu ya. Dan yang ngajar itu umurnya kecil-kecil loh, yang ada di foto ini, yang cewek itu yang di bawah, itu masih kelas 8. Dia sudah terlibat dari kelas 7, mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak di desa. Dan ini sudah kami lakukan setahun lebih ya, sejak pandemi tahun 2020. Nah, disinilah anak-anak remaja ini memiliki makna di dalam hidupnya. Waktu mereka itu diisi dengan hal-hal yang positif dan mereka enjoy, mereka happy, gitu ya. Mereka merasa, oh, aku meskipun masih SMP, aku ini berguna loh ternyata, gitu ya. Ternyata di desa ini ilmuku ini kepake, nah, gitu ya. Oke, dan yang terakhir soal achievement. Achievement itu nggak bicara soal prestasi individu menang kejuaraan, dapat piala, tidak. Tetapi achievement ini bagaimana kita membantu remaja punya sebuah keberhasilan itu kita kondisikan bahwa semua remaja yang join di dalam tim saya harus punya achievement. Itu saya kondisikan, gitu loh. Dan itu saya pastikan semua pengurus pasti akan terlibat di dalam sebuah proyek, di mana di dalam proyek itu mereka akan punya peran, bisa kecil, bisa besar, tetapi saya akan menjamin mereka berhasil. Itu penting. Perasaan bahwa mereka itu ternyata, oh iya ya, aku tuh ternyata bisa loh. Aku tuh ternyata berguna loh. Aku tuh ternyata bagian dari kelompok yang lebih besar. Kalau nggak ada aku nggak jalan. Nah, sense itu tuh harus punya remaja. Kalau remaja nggak punya ini, mereka tuh gampang depresi, gampang frustrasi, gampang bunuh diri gitu ya. Gampang tertarik ke hal-hal yang buruk. Loh, tapi kalau mereka kita libatkan di dalam proyek yang mereka sendiri enjoy, ya ini proyeknya waktu itu adalah kita bikin acara campnya itu kayak Harry Potter gitu ya. Dan bagaimana remaja dilibatkan di situ, itu senangnya tuh luar biasa. Ini juga berjenjang, mulai dari tim pemuda senior sampai yang SMP, SMA itu semua terlibat. Nah, disinilah kemudian kita melihat remaja itu kalau dikondisikan ada di lingkungan seperti ini, mereka punya wellness, ya. Tetapi rekan-rekan saya menyadari, itu tadi kan idealnya ya. Itu kan tadi kondisi yang kita mau ya. Kondisi sekarang kan tidak begitu. Kondisi sekarang kan banyak pergumulan, banyak perjuangan. Nah, di akhir presentasi saya mau bagikan satu firman Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Kita tidak perlu kecewa, kita punya Tuhan. Ya, dan firman Tuhan berkata kepada kita segala perkara loh ya, mau anak kita mau bunuh diri gitu ya, mau anak kita ada yang kecanduan pornografi, jangan takut. Karena firman Tuhan berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Bapak Ibu, kalau ada yang mungkin saya bisa bantu, Bapak Ibu boleh hubungi saya. Ya, karena ini kan sesinya pendek ya. Jadi kalau mau 1% itu nggak bisa. Tetapi kalau Bapak Ibu ada yang mau nitipkan anak-anaknya ke komunitas saya, boleh juga. Dengan senang hati. Karena kan sekarang komunitasnya online ya. Saya menerima titipan dari macam-macam ya. Dari luar Pulau Jawa itu juga ada beberapa. Untuk sama-sama dibina. Dan komunitas ini memang harus kita kondisikan supaya sehat. Dan ini nggak ngomongin soal Alkitab terus ya. Kita punya yang namanya drawing club. Gitu, yang hobi gambar. Kita punya yang namanya Nihongo Manaku. Itu buat yang penggemar-penggemar Jepang itu loh. Belajar culture dan budaya dan bahasa Jepang. Nah, hal-hal seperti ini tuh harus difasilitasi. Remaja harus punya komunitas yang hidup. Kalau nggak punya, lagi-lagi di rumah terus, nggak ngapa-ngapain, dijamin deh larinya ke gadget. Udah, nggak ada pilihan lain. Coba kalau mereka punya banyak pilihan seperti ini, mereka nggak akan kecanduan. Ya, dan hidupnya jadi lebih produktif. Nah, itulah arah kita membimbing remaja untuk mereka punya wellness itu ya, spiritual wellness. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan lanjutkan nanti dalam diskusi ya.
Ya, terima kasih banyak Bu Mei. Dari Pak Wawan, Bu Mei yang beri banyak pencerahan tentang bagaimana kita dalam keluarga bisa menolong anak dan remaja untuk memiliki spiritual wellness ya. Nah, sama-sama kita akan diskusikan ya. Kita buka breakout room sekarang ya, Bu Yulia ya. Nah, ini ada 2 diskusi yang akan kita sama-sama ikuti. Ya, ini yang pertama diskusi tentang keluarga dan anak. Ya, kita lihat ya, ada tadi metode appreciative inquiry yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wawan tentang kelebihan atau pengalaman bagus apa yang dimiliki lembaga yang berkaitan dengan pelayanan anak pada era digital ini yang dapat diterapkan ya. Nah, silahkan nanti bisa didiskusikan dalam grup. Lalu pertanyaan yang kedua adalah dari 5 poin perma tadi, pilih satu saja untuk dibahas mengenai ide praktis apa untuk mempraktikkan perma baik di lingkungan keluarga maupun pelayanan digital. Jadi nanti breakout rooms akan dibagi ke dalam beberapa grup, akan dipimpin oleh beberapa moderator juga dalam setiap grup. Dan nanti kita akan kembali sekitar 8 menit ya, jadi nanti bisa ngomong cepat aja ya, sekitar 8 menit, lalu nanti akan kembali ke grup besar untuk masing-masing moderator menyampaikan kesimpulan dari setiap grup. Ya, tadi saya nggak terlalu ini ya, untuk yang grup 1 nanti bisa langsung diwakili oleh moderatornya, dan berikutnya ya, kita masuk ke dalam grup 1 ya, ini kelompoknya Pak Wawan ya Pak, breakout room 1-nya. Oke. Ya, silakan. Dari kelompok 1 di room 1 itu Kak Fris membicarakan tentang appreciative inquiry. Jadi apa yang hal baik yang sudah dimiliki dan bisa dibagikan pada orang lain. Yang pertama Kak Friska itu bercerita bahwa dia memiliki pengalaman pelayanan menjangkau anak-anak yang sebelum pandemi itu tidak dijangkau oleh gereja-gereja. Jadi anak-anak yang tidak ke gereja itu dilayani secara langsung, mereka dilayani dari pintu ke pintu gitu. Nah itu yang mereka memiliki pengalaman itu yang dapat dibagikan kepada orang lain. Kemudian karena pandemi kemudian pelayanan mereka beralih ke online yang mereka juga harus beradaptasi lagi. Kemudian dari Kak Pionir itu karena masa pandemi ini itu mereka justru memiliki kreativitas di dalam menyampaikan firman Tuhan dengan berbagai macam teknologi digital. Nah, salah satunya itu adalah membuat quote atau kutipan atau sari dari firman Tuhan yang dibuat grafisnya dan itu dibagikan secara WA dan akan menjadi viral karena dibagikan secara dari gadget ke gadget. Itu aja yang disampaikan di grup 1 gitu. Baik, terima kasih Pak Wawan. Langsung saja ke grup 2, ada Ibu Mei. Silakan Ibu. Oke, di grup 2 tadi Pak Marganda ya, itu sharing tentang pelayanan anak ya. Awalnya kan kurang komunikasi gitu ya, tetapi kemudian setelah mulai dengan Google Meet, kan dulu rame-rame pada pakai YouTube ya, tapi YouTube kan searah gitu ya. Nah kemudian dimulai dengan Google Meet, jadi lebih ada interaksi, bagus. Cuman mungkin kendala tadi yang disampaikan Pak Marganda itu gini, guru-guru kok jadi kurang kreatif ya, mungkin kehabisan ide kali gitu ya. Dan kok sepertinya kurang antusias gitu. Padahal Pak Marganda ini kepinginnya kan, ini loh anak-anaknya sudah aktif ini, ayo kok gurunya malah yang jadi kurang gitu. Jadi mungkin perlu ada komunitas ya, yang ini kayaknya spiritual awareness gurunya juga yang perlu dibenahi terlebih dahulu mungkin. Karena kan itu kalau gurunya mimpinnya kurang semangat ya nanti kasihan anak-anaknya gitu ya. Jadi ayo ini guru-guru sekolah minggu perlu dipikirkan ini ya program-program untuk spiritual awareness-nya dan mereka bisa mengalirkan gitu ya energinya yang positif itu ke anak-anak. Dan penting juga perlu ada komunitas ya, karena yang namanya ide kreativitas juga bisa sendirian ya, itu butuh orang lain juga. Jadi butuh komunitas. Terus kalau tadi itu dari Pak Jeff dan Bu Rode juga menekankan soal orang tua ya, keterlibatan orang tua itu sangat menentukan, bukan cuma penting ya, tapi sangat menentukan, sangat berperan gitu. Sehingga perlu dipikirkan juga ini mungkin untuk kedepannya pelayanan anak itu harus satu paket ya, nggak bisa cuma yang dituju anaknya, tetapi anak dan orang tua itu harus sama-sama kita perhatikan supaya bisa mulus, apalagi
di tengah kondisi online seperti saat ini. Oke, kayaknya itu deh dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih Bu Meme. Ya, lanjut langsung ke Ibu Yulia. Ya, kelompok saya ada Ibu Medi, ada Pak Suratman, ada Pak Ferdinand, dan ada Ibu Marlin dan Ibu Nur Susana, tapi Ibu Marlin dan Ibu Nur Susana nggak sempat bicara. Oke, dari Ibu Medi tadi masukan dari Ibu Mei tentang komunitas-komunitas yang perlu dibentuk untuk anak-anak remaja itu merupakan terobosan yang baik dan bagus, karena anak-anak remaja memang perlu komunitas yang bagus, dan itu kalau bisa direalisasikan akan sangat bagus sekali. Kemudian dari Pak Ferdinand yang mengasuh anak-anak di usia 10, jadi SD kelas 5, kelas 4, kelas 5 gitu ya. Mereka sangat terikat sekali dengan HP, jadi sulit sekali untuk untuk mereka memberi perhatian khususnya kepada buku atau hal-hal yang fisik. Karena itu Pak Ferdinand menganjurkan ada satu disiplin yang keras bagi sekolah, maksudnya bagi pembimbing ya, untuk anak-anak tuh punya perhatian yang khusus terhadap pentingnya sekolah, pentingnya hal-hal yang lain di luar HP gitu ya, di luar dunia HP yang sekarang ini sudah sangat membuat mereka sangat terikat. Kemudian dari Pak Suratman, sangat setuju dengan apa yang tadi sudah diberikan Pak Pur, melibatkan anak-anak dengan hal-hal yang sederhana, anak-anak dilibatkan untuk membantu memberikan promosi dan juga mempercaya mereka untuk lebih terlibat gitu ya. Kayak tadi memang anak-anak seringkali malah justru lebih kreatif dibandingkan guru-gurunya. Jadi secara kesimpulan ya, anak-anak dan remaja memang butuh ada kegiatan yang positif, butuh ada komunitas, butuh ada keterikatan di dalam komunitas supaya mereka bisa saling memiliki, dan juga mereka bisa aktif terlibat di dalam kegiatan yang diadakan, sehingga mereka tidak terpaku hanya kepada HP saja, karena itu keterikatan yang saat ini benar-benar perlu dipecahkan. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Ini untuk yang grup 4 ini dari grup saya sendiri. Ini ada Bapak Immanuel, ada Ibu Lina, lalu ada Pak Sri Sugianto, ada Roma juga. Sebenarnya ada Ibu Lia, tapi Ibu Lia tadi tidak bisa ya, saya kurang tahu ya. Mungkin ada jaringan yang bermasalah. Cuman dari ini ya, salah satu kelebihan atau pengalaman bagus dari Pak Immanuel sendiri adalah relasi keluarga, relasinya mereka anak dan orang tua dalam keluarga yang sangat bagus, sehingga bisa menolong atau mengarahkan anak di tengah-tengah ganasnya ini ya, kalau tadi Pak Immanuel berbagai macam hal-hal yang membahayakan mereka dalam era digital. Jadi kedekatan keluarga itu sangat penting dan itu sudah nyata dalam keluarganya. Kalau dari Ibu Lina sendiri ya, Ibu Lina sendiri menyadari memang ada kesulitan ya untuk bisa mengarahkan anak, karena kayaknya anak itu tidak bisa menyadari kalau mereka sedang kecanduan ya. Orang tua sendiri itu bisa melihat ya, ini anak udah mulai kecanduan, tapi anak begitu diberitahu ini dan itu, mereka sendiri bilang, oh saya tidak kecanduan ya, ini memang dunia saya dan sebagainya, walaupun mereka sedang mengarah ke sana. Jadi memang perlu pergumulan juga pendidikan yang lebih ini ya, untuk orang tua maupun guru, untuk memberikan kesadaran kepada anak atau kepada remaja tentang keadaan kecanduan mereka dengan cara yang dengan cara yang fun, yang bisa masuk ke mereka dan bagaimana bisa engage lebih dengan mereka untuk menyatakan ini kalian punya masalah di sini begitu. Lalu dari Pak Sri Sugianto sendiri ya, beliau sendiri memang tidak berkecimpung dalam pelayanan anak karena sudah tidak punya anak yang diasuh, tapi ada cucu-cucu walaupun tidak tinggal bersama. Tetapi kelebihan atau hal pengalaman baik apa yang akan diusahakan oleh Pak Sri Sugianto adalah belajar lebih dalam lagi mengenai keadaan-keadaan pada era digital ini, sehingga nanti bisa memberi bekal kepada anak-anak atau kepada cucu-cucunya untuk bisa belajar dari pengalaman Pak Sri dan juga dari bahaya masalah-masalah dalam era digital ini yang nanti bisa disatukan menolong cucu-cucunya nanti. Dan Roma sendiri sangat bersyukur ya, karena ada dukungan gembala yang sangat luar biasa dan ada edukasi yang baik tentang penggunaan gadget. Jadi remaja maupun anak di gerejanya tidak dilarang ini itu dalam menggunakan HP ya atau gadget mereka, tetapi diarahkan bagaimana mereka bisa menggunakan itu untuk pelayanan, untuk lebih menumbuhkan rohani mereka. Lalu dari mengenai perma ini sendiri ya, semuanya ya,
banyak bermasalah di antara engagement dan memberikan pendapat tadi di bidang engagement dan juga bidang relasi ya. Memang perlu komunikasi ditingkatkan, interaksi yang baik, dan bisa belajar banyak masalah yang terjadi dengan anak-anak supaya kita bisa berkomunikasi lagi dengan mereka. Dan dari gereja sendiri sangat penting untuk mensupport hal ini ya, perlu engage lebih dalam baik dengan keluarga maupun dengan anak-anak dan remaja dan menciptakan komunitas di gereja. Begitu dari kelompok kami ya. Dan kita lanjut kelompok berikutnya. Untuk yang kelompok 5 saya persilahkan. Ada Yudo. Halo. Ya, kami dari kelompok 5 tadi ada Pak Hardiono, Ibu Siati, dan juga Ibu atau Kak Yuanita Ara. Tadi kami juga banyak berbicara tuh kebanyakan di poin yang engagement gitu ya, karena tadi waktu Pak Hardiono sharing, dia bilang bahwa banyak sudah ada pelayanan yang dilakukan dalam bentuk mentoring begitu. Jadi mereka melakukan ada tim-tim yang melayani remaja untuk memberi mentoring kepada anak-anak di gereja, remaja-remaja di gereja gitu. Tapi belum ada tadi mentoring berjenjang dari yang dibilang Ibu Melina Canda itu juga diiakan juga oleh Kak Yuanita Ara. Ada pelayanan-pelayanan mereka lakukan di Ibu Yonita ini di NTT. Jadi waktu sekolah sekarang diliburkan itu ada kesulitan juga anak-anak untuk belajar. Jadi mereka kakak-kakak yang remaja ini didorong untuk menjadi kayak semacam mentor bagi adik-adik mereka untuk belajar gitu. Jadi saya lihat bukan hanya engagement aja yang terjadi di tempatnya kayak Yuanita, tapi juga ada meaning. Jadi memberi kakak-kakak ini diberi power gitu untuk mereka berdampak bagi adik-adiknya juga gitu. Saya rasa ya ini juga diamini juga oleh semua orang di dalam kelompok kami. Bu Suyati belum memberi banyak masukan ataupun ide gitu, tapi beliau sangat setuju dengan apa yang dibilang oleh Pak Wawan dan Ibu Meliana Chen, karena itu yang harusnya menjadi mimpi bagi gereja gitu. Jadi tujuan bagi gereja supaya anak-anak dalam gereja itu tidak hanya belajar satu generasi saja, tapi ada kelanjutan dari jenjang satu ke jenjang berikutnya begitu. Nah, juga ada pertanyaan dari Ibu Yunita Ara tadi untuk Ibu Mei. Pertanyaannya bagaimana tips untuk membangun mentoring jejaring dari awal? Karena tadi kan Ibu bilang itu mentoring itu nggak bisa dilakukan dari satu generasi dari remaja aja, tapi dari sebelumnya bahkan. Nah, bagaimana tipsnya untuk membangun jejaring itu? Terima kasih dari kelompok kami. Oke, langsung ya ke tempat Santi. Silahkan Santi. Ya, selamat siang semuanya. Ya, dari kelompok kami itu ada Bu Nancy, ada Pak Denny, ada Pak Sutrisno, dan juga Pak Simon Salasa. Tetapi ini tadi Pak Simon Salasa belum bisa join gitu, jadi kami berempat. Ya, dari hasil kelompok kami itu sebenarnya bisa ditarik benang merah bahwa untuk tadi yang dipresentasikan Pak Purnawan dan juga Bu Meilani, itu harus ada kerjasama dari gereja dan juga dengan orang tua gitu. Jadi dari Pak Denny Nainggolan sendiri, setiap sekolah minggu itu murid dan orang tua itu pasti akan saling berkomunikasi dan juga dengan anaknya itu melalui WA gitu. Selain dengan sarana yang lainnya, karena ternyata WA ini pun sangat efektif untuk bisa mendukung spiritual wellness itu sendiri. Lalu dari Pak Sutrisno, ya di tempatnya Pak Sutrisno itu selalu ada kunjungan kepada anak-anak sekolah minggu, tetapi harus berdasarkan persetujuan kepada orang tua gitu. Jadi tetap ada sisi offline-nya juga untuk bisa terus berrelasi dengan mereka. Lalu dari Ibu Nancy, nah ini peran orang tua itu sangat penting gitu untuk mereka itu tidak hanya mendampingi, tetapi juga menyemangati dan juga mendorong anak-anak untuk mereka itu bisa terlibat di sekolah minggu dengan lebih aktif lagi seperti itu. Lalu terkait yang Perma, ya ini tadi kami belum sempat membahas sampai detail, tetapi memang kalau untuk membahas ide praktis memang tidak mudah gitu. Tetapi pada prinsipnya remaja memang harus memiliki satu komunitas yang baik. Mereka harus diarahkan untuk bisa melakukan hal yang berguna dan juga produktif. Lalu juga di sisi lain keluarga pun harus mendukung untuk ini. Tidak bisa satu pihak aja, misalnya dari guru sekolah minggu saja atau dari gereja tidak bisa. Tetapi harus dari keluarga pun juga memberikan satu support system yang baik
supaya remaja ini pun bisa diarahkan untuk bisa mendapatkan satu kehidupan yang berguna, yang produktif, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, ini dari kelompok kami, Bu Evi. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Santi. Oke, langsung ke grup terakhir, Nikos. Silahkan Nikos. Ya, selamat siang semuanya. Dari kelompok Breakout Room 7 ada saya, ada Pak Samuel Siswono, ada Arga Tambunan, ada Bu Lydia, sama Bu Yulisari. Tapi tadi Bu Lydia sama Bu Yulisari belum sempat gabung audio, jadi yang diskusi 3 orang saja. Jadi dari yang ditanyain di 2 pertanyaan di breakout rooms terkait apa ya, hal yang baik yang sudah dilakukan di komunitas di gerejanya, ada Pak Samuel Siswono dan juga Arga mention terkait GC ya, namanya Junior Church. Dia pelayanan di Junior Church di gerejanya, jadi ada bagian apa untuk junior, untuk anak-anak itu dia berperan melayani sebagai pemain musik. Jadi di dalam apa namanya melayani anak dibutuhkan tenaga pelayanan yang fokus untuk di situ. Dan Arga ini saya lihat kayaknya masih muda ya. Jadi dia sudah involved di pelayanan anak sejak dini, sehingga dia nantinya bisa, ya harapannya sih nantinya bisa memuridkan tenaga pelayan yang baru gitu. Karena ketika Arga sharing, dia juga mention kalau selama pandemi ini banyak juga tenaga pelayan yang tidak bisa melayani seperti sebelum pandemi gitu. Jadi banyak banget yang berkurang. Cuma memang acara jadi tambah karena jadi online kan. Jadi kayak misalnya hari Jumat ada persekutuan doa dan juga sebagainya. Nah itu pelayanan bertambah tapi tenaga pelayan jadi agak sedikit berkurang, sehingga perlu pemuridan lagi, perlu bisa membina lagi untuk penerusnya. Lalu yang dari Pak Samuel Siswono sharing bahwa di gerejanya masih 1 kali untuk pelayanan anak. Jadi beliau masih bilang itu masih sangat kurang sekali. Dari sharingnya Pak Purnawan dan juga Bu Meliana Chen, itu masih sangat kurang sekali dipraktekkan di gerejanya, sehingga dia ingin nantinya ada pelayanan yang khusus untuk mengurusi anak gitu. Meskipun di gerejanya dibilang banyak tenaga pelayan, misalnya tenaga pelayan tidak kurang banget gitu, enggak, tapi dibilang bahwa tetap perlu fokus untuk anak. Karena sempat mention juga bahwa waktu online kan nggak ada sekolah minggu karena dikirimnya lewat WA bahan-bahan materi sekolah minggu, malah ikut ke sekolah minggu di gereja lain. Jadi pengen sih ada sekolah minggu juga di gereja dari Pak Samuel Siswono, tapi ya itu kendalanya karena kondisi dan juga mungkin ada beberapa hal yang masih menghambat dalam pelayanan anak itu sih. Ya. Selain dari tenaganya. Ya. Kurang lebih seperti itu, Bu Evi. Oke, terima kasih banyak Nikos, dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang tadi sudah juga memberikan masukan, pendapat yang sungguh bisa membangun ya. Tapi mohon maaf banget karena tidak ada waktu untuk tanya jawab ya. Jadi saya langsung serahkan saja kepada Pak Wawan dan juga Ibu Mei untuk memberikan closing statement-nya. Silakan dari Pak Wawan terlebih dahulu. Iya, kita ini terbiasa untuk melihat kekurangan diri. Ketika ditanya kelebihannya itu mereka bingung untuk melihat kelebihan. Jadi saya menganjurkan kita mengapresiasi apa yang sudah kita miliki, dan itu akan menjadi modal bagi pelayanan kita, dan apa yang kita miliki itu akan menjadi berkat bagi orang lain kalau kita mau berjejaring dan berbagi. Saya kira itu. Amin. Terima kasih banyak Pak Wawan. Silakan Ibu Mei. Ya, dari saya sih kata kuncinya itu komunitas yang sehat ya. Karena kita semua kan tubuh Kristus. Tubuh Kristus perlu saling menopang, saling membangun. Baik itu di remaja, anak-anak maupun orang dewasa. Jadi kalau kita punya pemahaman ini, maka kita akan melakukan pelayanan itu nggak terpisah-pisah gitu ya. Tetapi berusaha untuk membuat ini kesatuannya gitu ya. Keterkaitannya juga, tadi Pak Wawan kata kuncinya bagus juga itu ya, berjejaring gitu. Nah, khusus untuk remaja memang kata kuncinya tetap komunitas. Remaja tidak bisa bertumbuh tanpa komunitas yang sehat. Oke, itu aja Bu dari saya. Terima kasih.